Wetan Sepetung terjadi bencana yang sangat besar. Sudah hilang, tidak ada jalan sama sekali. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Saat ini kami mengajak Anda untuk update bagaimana situasi terkini di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Sebelumnya kami telah mewawancarai ada sejumlah pihak berwenang, mulai dari Kapolres Pekalongan hingga Sekda Kabupaten Pekalongan, di mana bencana longsor ini terjadi. Titik paling parahnya adalah di Kecamatan Kedung Priyono, di mana situasinya saat ini memang petugas tengah melakukan upaya pencarian untuk sejumlah korban yang hilang. Maksud kami di Kecamatan Petung Kriyono. Dan saat ini korban jiwa yang tercatat akibat bencana longsor di Kecamatan Petung Kriyono adalah sebanyak 16 korban meninggal dunia yang sudah terkonfirmasi dan juga sudah ditemukan. Sementara sampai sejauh ini dilaporkan ada sebanyak 5 korban hilang. Data ini diperkirakan akan terus berubah seiring dengan temuan petugas pencarian dan penyelamatan yang berada di lapangan. Kondisinya saat ini di lokasi juga masih turun hujan, sehingga menurut keterangan dari Sekda Pekalongan, Muhammad Yulian Akbar tadi mengatakan bahwa operasi pencarian masih terus dilakukan, meskipun tentu dengan melengkapi petugas di lapangan dengan sejumlah alat-alat pengaman, dan operasi pencarian ini akan dilakukan sampai setidaknya pada petang hari nanti untuk tetap memastikan keselamatan dari para petugas. Sementara itu, bencana longsor dan juga banjir ini berdampak pada 10 kecamatan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, di mana untuk detailnya ada sebanyak 4 kecamatan ini berada di wilayah dataran tinggi dan juga berdampak pada 6 kecamatan di wilayah dataran rendah, yang mana sampai saat ini juga masih dilanda banjir dengan ketinggian yang cukup signifikan, meskipun di beberapa titik sudah mulai surut. Kita lihat bersama pemirsa dari gambar atau visual amatir yang dikumpulkan oleh warga sekitar. Ini bencana longsor menyebabkan kerugian material seperti kendaraan bermotor, kendaraan roda 4 ini bahkan hanyut, dan juga kondisi badan mobil ini sudah rusak. Akses jalan pun terputus, bahkan beberapa petugas dari kepolisian tadi belum bisa menjangkau wilayah Petung Kriyono karena memang akses jalan yang terputus ini cukup parah dan juga membahayakan, tidak bisa serta-merta dilalui oleh para petugas. Harus menunggu sepertinya ada upaya perbaikan ataupun juga upaya untuk menerobos wilayah yang terdampak longsor ini dengan penuh kehati-hatian. Sehingga saat ini para petugas nampaknya belum dikerahkan 100% ke sana untuk melakukan upaya pencarian dan juga penyelamatan dari korban yang hilang. Sementara itu untuk sejumlah korban luka-luka juga tadi sudah ditemukan pemirsa, dan kondisinya ini mereka sudah dibawa ke puskesmas terdekat di Kecamatan Petung Kriyono untuk diberikan penanganan medis. Dari informasi yang kami kumpulkan juga pemirsa dan terkonfirmasi dari narasumber kami bahwa situasi hujan atau cuaca ini terus diguyur hujan di Kabupaten Pekalongan sejak Senin siang kemarin, bahkan sampai dengan menjelang sore hari ini wilayah Pekalongan masih diguyur hujan, kemudian menyebabkan terjadinya bencana longsor dan banjir yang berdampak di 10 kecamatan di Kabupaten Pekalongan.
Untuk data sementara yang kami kumpulkan pemirsa yang tercatat di posko dan juga dilaporkan oleh Kapolres Pekalongan AKBP Dodi Prakoso dalam wawancara kami menyatakan bahwa ada sebanyak 16 korban meninggal dunia yang sudah ditemukan, kemudian 5 orang lainnya yang dilaporkan hilang, dan ada sebanyak 10 korban luka yang telah dirujuk ke rumah sakit maupun puskesmas terdekat. Menurut informasi dari Kapolres Pekalongan juga bahwa kondisi longsor ini menerjang cukup parah di Kecamatan Petung Kriono. Akan tetapi titik yang disapu bersih oleh longsor ini pemirsa bukanlah pemukiman warga, tetapi ada salah satu tempat atau lapangan tempat beristirahat. Sehingga diperkirakan warga yang menjadi korban dari longsor di Petung Kriono ini bukan hanya warga lokal, tetapi juga warga yang datang dari desa lain. Dan pemirsa, sampai dengan siang hari ini upaya pencarian dan penyelamatan atau SAR masih terus dilakukan oleh petugas gabungan untuk mencari korban hilang ataupun untuk memastikan bagaimana kondisi para korban ini, apakah masih dalam kondisi selamat atau kemudian sudah meregang nyawa. Sementara itu dari pihak pemerintah Kabupaten Pekalongan, berdasarkan keterangan dari Sekda Pekalongan Muhammad Yulian Akbar, ini pemerintah setempat sudah menetapkan status tanggap darurat bencana. Apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah selama status tanggap darurat bencana ini diterapkan, yakni akan fokus melakukan upaya pencarian dan penyelamatan korban, kemudian akan melakukan asesmen atau untuk menilai apa saja kerugian yang muncul dari adanya bencana longsor ini, untuk memastikan berapa banyak korban yang terdampak dan juga memberikan bantuan tentunya bagi warga yang saat ini terpaksa harus mengungsi. Berbicara terkait dengan warga yang mengungsi, tadi sudah disampaikan. Wetan Sepetung terjadi bencana yang sangat besar. Pemirsa, terkait dengan bencana longsor yang menerjang Kabupaten Pekalongan ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Dan beberapa fokus yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat, yakni adalah untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan korban, di mana sampai dengan saat ini tercatat ada sebanyak 5 korban yang dilaporkan hilang. Data ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan temuan petugas gabungan di lapangan. Kemudian fokus selanjutnya dalam status tanggap darurat bencana adalah untuk memberikan bantuan bagi para korban selamat yang saat ini masih harus mengungsi di beberapa titik pengungsian. Salah satunya adalah di posko Kecamatan Petung Kriono yang berada di puskesmas setempat, di mana di sana juga sudah didirikan adanya dapur umum untuk mensuplai kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman bagi para korban bencana longsor.
Pemirsa, terkait dengan bencana longsor yang menerjang Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini, info tentunya salah satu fokus jembatan Tembelan yang tengah dilakukan adalah upaya pencarian dan penyelamatan korban. Akan tetapi seperti yang Anda bisa lihat di layar saat ini adalah situasi di lapangan juga masih cukup membahayakan bagi para petugas. Tadi berdasarkan hasil wawancara kami bersama dengan Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso, bahwa petugas ini bahkan membutuhkan waktu selama 3 jam untuk bisa mencapai salah satu kecamatan yang terdampak cukup parah dari longsor ini, yaitu di Kecamatan Petung Kriyono. Akses jalan ke wilayah ini juga terputus dengan adanya material longsor yang meruntuhkan wilayah Kecamatan Petung Kriyono ini, pemirsa. Sudah hilang, tidak ada jalan. Dan berdasarkan informasi terkini bahwa ada sebanyak 16 korban meninggal dunia, kemudian 5 orang yang dilaporkan hilang, dan 10 korban luka-luka. Posisi pagi. Pihak petugas baik dari kepolisian maupun BPBD Kabupaten Pekalongan ini terus melakukan koordinasi dan juga selain fokus pada upaya pencarian, ini melakukan pembersihan material longsor agar upaya-upaya lainnya ini bisa dilakukan dengan lancar, seperti mendistribusikan bantuan ataupun untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar wilayah yang terdampak bencana longsor ini. Bukan hanya dari petugas, tetapi juga upaya gotong royong ini terus dilakukan melibatkan dari warga sekitar agar situasi pasca longsor ini bisa secara perlahan-lahan pulih, meskipun memang situasi di lapangan ini masih cukup ekstrim karena hujan masih terus mengguyur, kemudian juga ada beberapa titik akses jalan yang terputus akibat longsor. Info jembatan Tembelan. Posisi pagi. Arus masih deras. Wetan Sepetung terjadi bencana yang sangat besar. Sudah hilang, tidak ada jalan sama sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.